Selamat datang di Financial Dialogue. Terima kasih sudah bergabung hari ini siang-siang. Saya Ligwina Hananto, saya nyonya rumah di Financial Dialogue. Nyonya rumah bukan tuan rumah. Ini gara-gara anak-anak kantor nih ngasih nama gue bukan tuan rumah. Di QM Financial kami percaya kami itu sering berhadapan dengan istilah ini. Money is either about dreams or anxiety. Menariknya, kami semua di QM Financial sepakat bahwa kami ingin mengambil jalur tentang dreams and achievement. Jadi lebih kepada tentang mimpi, tentang pencapaian, bukan yang menakutkan. Kenapa? Karena kami sadar bahwa kita penting untuk menciptakan diskusi antara kita, tentu saja diskusi finansial antara kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar ide untuk membuat acara reguler seperti Financial Dialogue ini. Awalnya tuh memang saya full di real estate, di properti gitu kan, tapi dasarnya seneng ngoprek gitu. Jadi mulai dari 2012 pengen buktiin bahwa dari sisi digital sebenarnya kita bisa memperbaiki industri properti. Jadi kalau dulu tuh kesannya kalau properti itu paling konservatif, kalau mau apa-apa tuh banyak yang nggak boleh di-digitalize gitu kan. Tapi dari mulai 2012 saya udah mulai sedikit-sedikit ikutan merubah industri properti. Mulai masuk di yang mungkin teman-teman dengar istilahnya PropTech atau sekarang sering disebut juga real estate tech. Nah, setelah dari 2012 itu loncat-loncat di beberapa brand, dan akhirnya brand-brandnya udah cukup besar, jadi sekarang udah bisa dilepas, tinggal nunggu exitnya doang gitu ya. So jadi dan sekarang tinggal kalau memang ada teman-teman yang punya problem, punya ide mau bikin lagi, mau kembangin anything di bidang real estate teknologi atau di bidang PropTech, saya di situ tuh sama beberapa orang teman lainnya gitu. Jadi kerjaannya kayak gitu. Jadi yang lebih ke mungkin nggak kelihatan kalau dari sisi consumer, tapi kalau dari sisi corporate kita mainnya di sana gitu. Saya ini tumbuh dari keluarga properti. Jadi orang tua saya itu memang ngedidiknya seperti itu. Kalau misalkan properti itu sebagai instrumen investasi. Mereka nggak punya 16, mereka juga nggak punya hotel, nggak. Tapi maksudnya they have enough for themselves, itu aja sih, untuk hari tua yang nyaman. Gitu ya. Nah, melihat mereka growing up gitu kan, melihat mereka seperti itu ya terpatri lah bagi saya bahwa oke, ini jalan hidup yang sama gitu. Terus kayak gitu ya, dan ternyata memang tantangan generasi di bidang properti itu beda ya. Tantangan generasi bapak saya sama saya beda. Kemudian di kantor itu saya tergolong senior ya. Saya kan kerja di bidang logistik. Nah, di kantor itu ada banyak anak-anak muda milenial umur 25, 26, 27 gitu datang ke saya. Bang, gue baru beli rumah, KPR-nya seperti ini gini, lokasinya di sini, lokasinya di sini. Yang membuat saya worried adalah they come to me thinking that they have made the best decision of their life. Tapi setelah saya bedah produknya dan saya bedah produk KPR-nya gitu ya, it turns out bahwa itu adalah salah satu keputusan terburuk yang pernah mereka ambil. Atau enggak, at least seharusnya mereka bisa memilih lebih baik lagi jika saja mereka tahu apa yang saya pelajari 15 tahun yang lalu gitu ya, mereka tidak akan memilih produk-produk itu gitu. Bayang ya. Nah, pada akhirnya ini nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya ya udah deh, bukannya saya ngerasa lebih tahu atau bukannya saya ngerasa sukses, enggak, tapi saya hanya ingin men-share apa yang saya tahu agar dan di-share ke orang-orang. Karena gini Mbak, ngebeli rumah itu adalah pekerjaan termahal, terlama, dan terbesar bagi kebanyakan orang. Saking mahal, saking besar, dan saking lamanya, orang-orang akan hanya melakukan itu kebanyakan sekali seumur hidup. Oke. Nah, jadi satu kesalahan yang kita buat dalam memberi properti itu kita bisa secara tidak itu bisa membuat kita rugi 100, 200, 300 juta, bukan 1, 2, 3 juta, tapi 100, 200, 300 juta gitu.
kalau saya bisa ngebantu satu orang aja nyelamatin 100 juta uang mereka, kayaknya my job is done sih. My job is done. Itu aja sih sebenarnya. Dan saya belajar kayak, saya sharing di YouTube channel segala macam itu bukan karena saya bukan karena saya sukses, tapi maksudnya gini, you gain expertise either by two things. You fail a lot and you learn from it. Lu sukses dan lu bisa menginspirasi orang dengan sukses lo gitu. To be honest, memang passionnya adalah di bisnis gitu loh. Jadi emang suka berbisnis, terus suka banget kayak nyari opportunity, dan salah satunya adalah karena hobi traveling. Jadi dari dulu suka traveling dari 2009 pas masih kuliah semester 1, udah suka traveling, terus suka nginep di tempat orang lain, terus suka nginep di Airbnb, di hostel. Terus dari situ makin lama makin berasa kayak, aduh pengen deh punya penginapan sendiri, pengen deh punya Airbnb sendiri gitu kan. Sampai akhirnya di 2018 ada teman yang ngajakin kayak, gue mau nih bikin resort ada salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, 4 jam lah dari sini, tapi memang pantainya bagus banget, Pantai Bira. Nah terus udah waktu itu aku mau berangkat sekolah, jadi mikir kayak, aduh ntar nggak ada duit lagi pas berangkat sekolah gitu kan, udah deh skip dulu. Nah pas mau pulang diajakin lagi. Nah menurut aku tuh kalau kesempatan udah datang 2 kali nggak bisa ditolak, amali gitu kan. Kayak udah deh, dengan sisa-sisa uang yang ada kayak memberanikan diri, oke, aku join gitu kan. Ternyata dari situ pintu-pintu yang lain kebuka, jadi nggak cuma ada resort, terus akhirnya dapat kesempatan untuk kayak dapat properti di Jogja, kita jadiin homestay, terus sekarang lagi bikin lagi di Makassar sama Bandung gitu. So jadi ini juga Wina request sama gue kemarin, pokoknya harus ada datanya gitu katanya. Mau dikumpulin data apapun, akhirnya kita harus pilih. Jadi gue pilih yang data yang mungkin nggak convenience buat sebagian orang, tapi ini data real. Misalnya gini deh, yang saya nggak bisa, kalau lihat tadi dari ininya, dari participansnya itu dari seluruh Indonesia nih kayaknya ada gitu, tapi kita modeling aja di Jabodetabek ya. Ini adalah data dari Google Trend, bukan diambil setahun 2 tahun, tapi diambil dari 1 Januari 2010 sampai tanggal 18. Nah, 18 September 2020 ya. Sekarang kalau kita lihat termnya adalah Jabodetabek. Pengen tahu nih, gue pengen beli properti di Jabodetabek. Sebenarnya orang-orang lain kayak gimana sih? Orang-orang lain nyari properti itu di Jabodetabek banyak atau enggak? Yang mana yang paling banyak? Tentunya kalau kita garis yang biru itu kan rumah dijual di Jakarta. Jadi orang yang yang ketik di Google bahwa dia cari rumah dijual di Jakarta, itu ya udah pasti paling banyak lah ya. Terus ada lagi yang merah tuh rumah dijual di Bogor, lalu ada juga yang rumah dijual di Depok yang kuning, rumah dijual di Tangerang yang hijau, dan rumah dijual di Bekasi yang ungu. Menariknya dari data ini 10 tahun ya, 10 tahun lebih. Kita lihat yang warna ungu. Nah, kalian udah ngebully Bekasi udah berapa tahun coba? Pride of Bekasi, oh my god. Jadi ini tinggi ya request untuk informasi rumah di Bekasi. Diam-diam nih, karena mungkin ini efek dibully juga, efek black campaign ya, suka kalau di marketing kan kayak gitu. Ada black campaign tapi malah akhirnya orang yang nyari malah banyak gitu. Jadi bilang kalau ke Bekasi mesti pakai paspor dulu lah, apa segala macam, mesti ngurus visa. Pakai roket. Tapi ternyata kalau orang yang nyari rumah di Bekasi, rumah dijual di Bekasi itu nomor 2 di bawah si rumah dijual di Jakarta. Kalau kita bicara Jabodetabek, ya. Jadi kalau ada yang bilang, gue baiknya beli rumah di mana? Ini kan data ini menunjukkan bahwa kalau nanti gue mau jual lagi, yang nyari banyak atau enggak. Nah, si Google udah siap. Ini demand ya berarti. Demand dari sisi online ya. Jadi kalau kita bilang udah belinya di Depok aja atau di Tangerang aja, udah kelihatan kok ini udah 10 tahun Bekasi itu nomor 2 setelah di bawah Jakarta. Nah, jadi coba kita lihat di yang slide berikutnya. Di sini kita lihat bahwa yang biru tadi kan rumah dijual di Jakarta. Kalau komposisinya nih, orang yang dari Jawa Tengah hampir 100% itu memang nyarinya di
dia ketik nyari rumah di Jakarta. Jadi banyak orang dari yang ketika dia search di Jawa Tengah, dia pengen tahu informasi rumah dijual di Jakarta. Orang di Jawa Timur sama, dia cari rumah dijual di Jakarta gitu dominannya. Nah, orang Jakartanya sendiri nggak sampai 50% yang nyari rumah di Jakarta, sisanya scatter, dan kita lihat tuh ada yang kuning sama yang ungu. Kuning itu rumah dijual di Depok, sama yang ungu itu rumah dijual di Bekasi. Banyak dicari sama orang yang lagi ketika lagi search dia ada di area Jakarta. Orang Banten, kita lihat orang Banten itu dominan cari rumah dijual di Tangerang. Dan sedikit cari rumah di Jakarta. Jadi kayaknya udah cukup nyaman nih orang-orang Banten, udah rada mager gitu balik lagi ke Jakarta. Mereka cari-cari apa yang bisa ada rumah dijual yang bagus atau enggak di area mereka di Tangerang gitu. Dan di Jawa Barat kelihatan tuh mereka kayaknya memang tertarik untuk cari properti di Bekasi. So itu gambarannya kalau Jabodetabek, profil orang yang search-nya dari mana, sama dari tren 10 tahun itu kayak gimana gitu. Jadi ya udahlah, mungkin ya efek kita juga kali ya. Enggak sih, gue nggak ikut ngebully, tapi ya gitu, mungkin karena efek dibicarakan di mana-mana, jadi Bekasi jadi trending gitu. Oke, kalau dari Jabodetabeknya udah, sekarang mungkin karena Jakartanya udah pasti juara gitu ya. Kita lihat di dalam Jakartanya sendiri kayak gimana. Kalau di Jakarta tadinya kita semua pikir mungkin ya udahlah pasti orang banyak cari Jakarta Selatan kan. Tapi ternyata salah lagi. Tuh di sini yang banyak search-nya dari Januari 2010 sampai kemarin itu ternyata yang nomor 1 adalah si rumah dijual di Jakarta Timur. Nomor 2 baru Jakarta Selatannya gitu. Mungkin kalau search-nya pakai bahasa Inggris akan lebih tinggi nggak, Van? Nggak gitu. Iya betul. House for sale in South. House for sale. Benar. Coba di berikutnya lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau orangnya sendiri yang lagi di Jakarta, kelihatan bahwa memang 2 area tadi benar tuh ya. Rumah Jakarta Selatan sama rumah di Jakarta Timur mereka banyak cari. Orang yang tinggal di Banten udah nggak ngelirik kemana-mana lagi, dia search-nya tuh kalau mau keluar dari Banten ya itu di Jakarta Selatan. Sementara orang di Jawa Barat, dia lagi di Jawa Barat, dia search-nya rumah Jakarta Selatan sama rumah dijual di Jakarta Timur. So itu udah kelihatan tuh. Jadi nanti kalau misalnya memang mau jualan propertinya, kebetulan rumah gue tuh ada di Jakarta Selatan nih, jadi kemungkinan besar kalau mau targeting, kalau mau bikin iklan ya berarti target untuk orang Banten pada nyari rumah Jakarta Selatan. Atau kalau punya rumah di Jakarta Timur mau dijual, targeting ke orang-orang di Jawa Barat. Ya insya Allah dapat kena. Oke, next ya, Jakarta kelar ya. Jadi ini mungkin sedikit menjawab kalau memang tadi dari Jabodetabek terus ke Jakarta, tapi kan ya Jakarta mahal harganya. Oke lah kalau gitu kita keluar Jakarta terus kita bicara yang di berarti Bodetabek ya, atau lebih ke, nah ini yang saya nggak bisa bahas semuanya, tapi kita lihat yang lagi rame di Banten dulu misalnya kayak gimana. Banten yang udah pasti mungkin nggak meng-cover semua karena ini juga nanti kalau terlalu tumpuk-tumpuk baca grafis susah, tapi lihat yang populer aja. Rumah dijual di Bintaro, rumah dijual di BSD, rumah dijual di Alam Sutra, misal rumah dijual di Gading Serpong, rumah dijual di Karawaci. Di sini kelihatan bahwa si Bintaro memang ini udah bertahun-tahun sih, dari dulu juga kalau dicek tuh pasti rumah dijual di Bintaro search-nya selalu paling tinggi. Dan kita lihat di sini yang kedua adalah rumah dijual di BSD. Ini dua area ini. Jadi kalau memang nanti udahlah gue nggak mungkin di Jakarta, mau lebih realistik aja, maunya di pinggir tapi masih yang rasa selatan. Ya udah pasti alternatifnya either mau Bintaro atau mau BSD. Ya udah bener sih kalau lihat dari sini ya. Ini nggak sponsor konten ya, tapi memang kelihatannya begitu udah 10 tahun terakhir. So jadi boleh dikonsider kalau memang yang lagi mau cari di kawasan Banten, kelihatan dari berapa tahun, 10 tahun terakhir ini ya selalu itu yang paling tinggi dua area tadi. Walaupun kalau misalnya teman-teman mungkin lihat ada yang launching di Gading Serpong misalnya, tiba-tiba habis sehari gitu ya. Tapi lihat dari datanya orang yang search-nya tetap masih banyakkan 2 area tadi. Nah,
mereka yang cari rumah dijual di Bintaro itu dari mana aja, dari yang Jawa Barat, dari orang dari DKI. Nah, dari DKI consider kalau mau keluar dari DKI, mereka juga lebih senang pertama mungkin nyarinya di Bintaro dulu. Orang-orang Banten itu Bintaro atau BSD lihat yang dominan. Yang mungkin efek dari COVID atau efek dari krisis kayak gimana. Ini ada data dari Bank Indonesia mengenai survei harga properti residential, ini yang paling fresh di triwulan 2 2020. Kita lihat sebenarnya nih kami yang di industri properti itu udah seneng ketika di 2019 quarter 3, quarter 4, wah itu kelihatan udah mulai bounce back. Jadi kalau dari 2013 September, sampai hafal bulannya, September 2013 kan pemerintah keluarin aturan LTV itu yang akhirnya ngerem semuanya dan akhirnya terus ininya grafiknya kalau di properti itu ya. Nah, mulai berasa ada bouncing back itu di 2019 quarter 3. Jadi semester 1 masih lesu gitu. Begitu masuk ke semester 2 2019 itu mulai bagus. Jadi gini teman-teman, ini journey saya waktu saya masih muda dulu. Sekarang juga masih muda kan, Mas? Ya, jadi gini teman-teman, saya itu alhamdulillahnya ya, kadang saya berhasil bangun rumah dan lunas sebelum umur 30. Jadi waktu itu usianya 29. Nah, caranya gimana? Sebenarnya tidak ada cara cheat untuk itu. Waktu itu saya nggak investment, saya nggak intinya sih waktu itu belum kenal Tewina gitu ya. Coba kenal Tewina mungkin lebih baik. Mungkin 25 itu umur. Anyways, tapi intinya sih benar-benar tidak ada cara lain selain kerja keras sih. Jadi siang kerja capek, malam masih nulis. Soalnya waktu itu saya mikirnya kan, wah saya punya 24 jam, ya udah 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam ngapain nih gitu kan? Sedangkan gue butuh dana untuk bangun rumah. Akhirnya ya udah, ini pokoknya 8 jam kedua gue harus jadikan secondary income lah. Akhirnya nulis gitu. Terus tabung, invest sih bisa gue gitu ya. Waktu itu kan belum ada Tewina, jadi investnya terbatas. Habis itu ya udah, akhirnya alhamdulillah ada rezekinya beli tanah. Habis beli tanah, gue repeat proses, habis itu bangun sendiri. Dan hikmah dari yang looking back gitu ya, hikmah yang gue dapatkan ya itu, memang tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang selain kerja sampai keringetan. Ya namanya anak muda tuh kerja keringetan gitu. Gak ada gitu cara lain. There's no cheating that. Oke, jadi semangat kerja keras intinya ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, udah itu aja. Kalau cheating KPR ya, Dit? Nah, kemudian mungkin ada then comes the question gitu ya, kenapa waktu itu milihnya bangun ketimbang nimbang? Jujur kalau misalnya ditanya, saya sebenarnya tim bangun, bukan tim beli. Nah, saya bukan tim bangun, saya tim bangun, saya lebih ke tim bangun daripada tim beli. Jadi gini teman-teman, ini saya kasih contoh, ini actual ya, ini rumah benar-benar dijual di sebuah tempat. Jadi ada rumah baru di klaster, luas tanahnya, luas bangunannya 50-60. Maksudnya 50 meter persegi, 60 meter persegi. Nah, klaster ngejualnya, si pengembang ngejualnya 680 juta. Kalau kita ngeliat, iya lucu ya rumahnya, ada kolam renang, ada pool house, ada club house, ada gated house, bla bla bla. Beli aja gitu. Terus udah gitu, tapi sebenarnya kenapa gue waktu itu milih bangun? Karena gini, kebetulan gue tahu bahwa sebenarnya ya, kalau misalnya lu bedah nih si rumah klaster ini, coba deh lu tanya orang-orang sana, itu tanah rumahnya berapa? Itu tanah nilainya berapa sih sebenarnya di area sana? Oh ternyata cuma sekian. Oke. Terus udah gitu, misalkan gini, lu ngeliat rumah klaster lucu gitu ya, dan tertarik untuk beli. Lu tanya ke diri lu sendiri, kalau gue bangun sendiri itu rumah, habis berapa ya? Nah,
Ini sedikit bocoran teman-teman, untuk Jabodetabek, ongkos bangun rumah itu yang wajar di tahun 2020, 4 juta per meter persegi ya. Ingat-ingat angka itu. 4 juta per meter persegi, dan untuk 2021-2022, itu lu tambahin aja 8% dari situ. Sekarang nih harga yang wajar ya, nah 4 juta per meter persegi, ini gue udah cek dengan 2 teman kontraktor gue, memang segitu. Oke. Nah, kalau lu bangun sendiri untuk 60 meter persegi, lu habis cuma 240 juta teman-teman. Oke, nah habis itu lu lihat deh sarananya. Ada apa? Ada pool, ada park, ada arsitek yang bagus gitu ya, ada desain yang bagus, ada security, ada gate. Nah, intinya apa? Sarana itu adalah semua hal yang pengembang invest yang menjadi nilai jual dia ke kita, yang membuat perumahannya menarik gitu ya. Dan sesuatu yang nanti kalau kita jual lagi, kita bisa bilang, rumah ini ada pool house-nya loh, rumah ini ada security gate-nya loh, rumah ini ada parknya loh. Nah, itulah yang namanya biaya sarana. Nah, itu added value sebenarnya. Nah, kalau ini memang untuk mengasumsikannya susah ya. Kalau tanah kan kita bisa cari tahu eksaknya, biaya bangunan kita bisa cari tahu eksaknya. Kalau sarana itu benar-benar asumsi aja sih. Kita husnuzon aja sama pengembang, taruhlah dia habis berapa miliar dan diprorata habis ke rumah itu, diprorata per rumah itu jatuhnya dibebankan ke kita 100 juta. Teman-teman lihat deh, itu total yang gue lingkarin itu 500 jutaan loh, 515 juta. Jadi tapi rumah itu dibanderol di 680 juta. Itu 24% teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli rumah itu, teman-teman nggak apa-apa sih beli, tapi teman-teman harus siap dengan kenyataan bahwa ada uang hilang ya, ada uang hilang sebesar itu gitu. Makin mahal rumahnya, kemungkinan besar uang hilang itu makin besar. Nah, kalau misalkan dari developer akan membela dirinya dengan ngomong gini, Dit, ini kan capital expenditure gua harus bikin drainasi jalan, itu legal fee gua gua harus bangun jalan, itu laba pengembang gue gitu. Dari POV pembeli kita nggak perlu peduli dengan itu. Sekarang gini, sekarang gua tanya ke teman-teman, lo mau nggak beli rumah nggak ada jalannya? Enggak kan? Nah, makanya itu dia. Jadi jalan itu bukan sesuatu yang dia bisa bilang, ini kan gua udah bikinin jalan, jadi mahal dong. Enggak. Bikin jalan kewajiban lu, nggak akan ada rumah tanpa jalan, ya nggak? Gitu, seperti itu gitu loh. Nggak akan ada rumah kalau banjir mulu gitu. Makanya drainase sama jalan itu nggak gue masukin sebagai sarana. Tapi ini juga bisa dibalik, berarti buat teman-teman yang mau berbisnis jual beli rumah, kira-kira persentase keuntungan ini yang lo bisa ambil gitu. Iya, itu seperti itulah. Nah, jadi teman-teman harus siap kalau misalnya teman-teman harus maunya beli tunai dan nggak mau bangun, biasanya ada uang hilang sebesar ini. Makin mahal rumahnya, makin besar kemungkinan gedenya itu makin besar kemungkinan si presentasi itu. Oke, udah nih ya. Itu uang hilang yang pertama. Uang hilang yang kedua adalah gini. Kalau misalnya kita bangun nih 500 juta sendiri, kita beli tanah sendiri, kita bangun sendiri, kemungkinan besar kita akan bisa membangun rumah itu secara modular. Maksudnya modular, beli tanahnya dulu. Karena beli tanahnya aja kita bisa beli cash. Kemudian bangun modular, kita bangun ruang yang esensial dulu tanpa harus ke bank. Habis itu lahir anak, bangun lagi ruang kamar tidur kedua, kamar mandi kedua gitu ya. Lahir anak lagi, bangun lagi ke atas gitu. Itu modular. Nah, karena kita bangunnya nyicil, kemungkinan besar kita nggak perlu KPR. Tapi kalau misalnya kita beli, kemungkinan pastinya kita harus ngeluarin 680 juta itu sekali jalan kan. Dan kebanyakan dari kita nggak punya 680 juta itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngambil KPR. Betul. Nah, kalau teman-teman sekarang gini, gue udah ngecek ke rumah.com ya. Dia di sana ada simulasi KPR-nya. Kalau teman-teman ngambil KPR 7% selama 15 tahun, itu bunganya 330 juta loh. Untuk membeli rumah yang true value-nya hanya 500 juta, teman-teman actually keluar 1,1 M. 1 M 10 juta. Nah, kita kembalikan aja ke diri kita sendiri, worth it nggak segitu? Untuk membeli barang yang harganya X, kita keluar 2X gitu. Kebetulan banget, alhamdulillah di
di usia yang cukup muda gue belajar, gue tahu rahasia ini, akhirnya gue jadinya tim bangun gitu. Nah, teman-teman lihat deh, sorry nih ya, ini agak banyak nih. Nih, ini ada tabel nih ya. Coba lihat teman-teman yang dari urutan harga yang dari 682. 682 ingat ya, 682 itu harga yang dibanderol sama properti. Oke? Cash keras ya Mas, tunai ya? Ya, jika tunai. Nah, jadi gini, sebagai pemilik rumah, kita selalu cenderung untuk mengira dan berharap bahwa nilai rumah kita akan berapresiasi dari harga beli rumah. Jadi kalau misalnya kita beli rumah 680, kita akan ngira, oh besok pasti lebih tinggi, tahun depan, 5 tahun ke depan, pasti lebih tinggi daripada 680 itu. Padahal enggak. Padahal, semua properti itu akan berapresiasi dari true value-nya, dari nilai wajarnya. Dan nilai wajarnya itu adalah tanahnya, bangunannya. Dan sarananya. Gitu. Yang mana kita udah bedah, hanya 515, ngerti ya? Kebayang ya? Jadi kalau misalnya teman-teman tahun ini beli 680 juta dan teman-teman mau jual tahun depan ke seseorang gitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang itu tahu, seseorang itu akan bilang, "Mas, harganya bukan 700, harganya 550 loh." Kebayang nggak maksudnya? Itulah tahun kedua tuh. Seperti itu logikanya, teman-teman. Oke. Nah, dalam contoh ini ya, kalau lu coba deh lihat tahun kelima, gua kuningin. Pembeli pertama nih, dia mengira bahwa nilai rumahnya itu di tahun kelima itu 900 juta. Karena berangkat dari 680 itu. Padahal sebenarnya di tahun kelima itu dia baru break even. Itu baru ke harga jualnya dulu. Sedangkan terus udah gitu di tahun 10 nih ya, di tahun ke-10 dia mengira bahwa nilai rumahnya itu udah 1,3 berangkat dari 680 itu. Padahal sebenarnya itu baru break even nilai beli dan bunga KPR 1M, baru nilai true value-nya 1M. Oke, ini slide-nya Mas Adit kayaknya akan membuat banyak pertanyaan dari peserta. Tapi kayaknya aku simpen dulu ya pertanyaan dari peserta. Gue khawatir orang jadi nggak jadi beli rumah nih, Tit. Dari 2009 itu aku udah punya usaha, terus sempat pindah-pindah kerja. Jadi kayak waktu itu belum ada kepikiran mau menetap di satu tempat nih. Jadi ya udah duit yang ada dikumpulin sampai akhirnya mesti pulang ke Indonesia, habis sekolah pulang terus dapet tawaran yang dari temen itu kayak yuk bikin penginapan nih, dan kebetulan memang lokasinya karena masih di kabupaten, tanahnya masih murah, terus kayak kita juga waktu itu bangun seadanya sambil kita kembangin. Udah jadi, percaya nggak percaya, modal resort pertama yang di Bira itu sama tanahnya luasnya sekitar 25 kali 6 berarti sekitar 12 are, itu modalnya nggak nyampe 600 juta. Wow. Itu udah tanah sama resortnya, udah tanah sama bangunannya. Dan itu Mbak Wina mau balik lagi nih langsung ke jadi resort. 200 juta jadi resort. Dan itu udah BEP kurang dari 1,5 tahun. Wow, udah BEP. Wow. Udah BEP. Dan tanahnya Okay. milik kita, tanahnya nggak kita sewa. Yang beda tuh kalau di Ubud. Kalau di Ubud kan di Bali agak susah ya beli tanah ya. Jadi tanahnya kita sewa 25 tahun. Kebetulan partner aku tuh skillnya adalah bisa membangun resort dengan budget yang murah. Karena memang kita mandorin sendiri, kita beli bahan bakunya sendiri, kita nyari tukangnya sendiri. Jadi itu sih kuncinya. Sebentar, aku nyambah dulu. Gak salah pilih panelis hari ini. Nah gitu, jadi waktu itu bikinnya nggak nyampe 1 tahun, 6 bulanan. Terus karena kita ngerasa kayak bisa nih 1,5 tahun BP, uang yang ada kita coba, uang yang udah masuk ke masing-masing individu kita coba kumpulin lagi, chip in lagi yang di Ubud 1. Nah ini perjalanan aku ngumpulin duit, jadi kayak udah 10 tahun ngumpulin duit. Terus dari tahun 2009 baru sampai 2018 baru kesampaian bikin resortnya. Terus dari situ kebuka-buka pintu yang lainnya. Jadi teman-teman jangan pantang menyerah, kata Mas Adit harus kerja sampai keringetan, itu emang bener.
Aku suka banget quote-nya. Jadi yang nomor satu adalah kerja keras. Kerja sampai keringetan. Nah ini yang woi-woi kita bikin awalnya ala-ala Santorini. Jadi emang kita pengen bikinnya tuh lebih beda dibanding yang lain. Kalau di sana kan kebanyakan penginapannya bentuknya rumah panggung dari kayu. Nah karena kita pengen ini viral, kita bikin ala-ala Santorini putih. Terus tahun depannya karena putih ternyata itu susah dirawat ya, jadi kayak cepet kusam, cepet ini, akhirnya kita ganti pakai warna koral. Jadi ini netizen protes kan ya? Gue inget netizen protes waktu warnanya berubah ya, nggak Wi? Iya, kayak kok nggak putih lagi gitu katanya. Mana Santorininya gitu, kecewa gitu. Cuma ya udahlah ya, kan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang penting okupansi rate-nya masih tinggi. Oke. Wah, mantap ya. Luar biasa. Ada slide lagi Kak yang setelah ini? Ada next-nya yang Rumah Renjana. Nah ini sebenarnya kita take over dari orang lain. Jadi di Jogja tuh nggak sengaja main, terus kayak kok penginapannya lucu, ngobrol sama yang punya, ternyata dia nggak bisa kelola lagi. Jadi ya udah deh, kayak memberanikan diri. Ya udah kita ambil alih boleh nggak? Akhirnya ya udah kita nyewa 2 tahun pertama dulu. Alhamdulillah kemarin udah lumayan lancar, tapi gara-gara COVID ya udah makin turun. Cuma ya udahlah itu resikonya kalau punya bisnis hospitality kan. Jadi sekarang kita lagi membenahi aja buat siap-siap nanti mungkin ada travel boom. Jadi kayak ya udah kita udah siap dengan segala protokol yang ada. Benar. Wow, ini boleh nih outing guys, kita kesini guys. Boleh. Langsung ya. Nah ini yang tidak ini yang ubud. Iya, ini udah jadi. Tapi kita belum berani buka. Ini view-nya dia 10 menit ke Monkey Forest. View-nya kanan kiri, belakang tuh sawah semua. Ini kita cuma ada 6 kamar sih. Kurang lebih mirip-mirip sama Woi Woi, tapi dia warnanya lebih tone-nya lebih earth tone gitu. Different level Pratiwi. Ini kayaknya ya yang peserta yang ngumpulin uang untuk rumah pertama berubah haluan. Jadi mau bikin resort kayaknya. Ya masih di Cibubur, stay Cibubur aja. Pindah ke Kemang. Iya. Gue menyesal pindah ke Kemang. Gue harusnya di Cibubur aja terus punya resort 3 di Tanjung Pura. Iya. Ya Tuhan. Tapi ya, karena aku bilang tadi kan aku tuh emang suka ngelihat opportunity. Jadi rumah tinggal aku yang sekarang ini kan sebenarnya aku dapat murah karena ngambil kayak over kredit dari orang lain. Cuma menurut aku karena ada 3 kamar yang kosong sayang gitu kan. Akhirnya sekarang lu lagi nggak tahan ya, lu nggak tahan. Pasti pengen lu apa? Jadi lagi ada tukang di depan ini. Jadi kalau ada berisik-berisik kita lagi renovasi karena rumahnya mungkin jadi Airbnb. Wah, luar biasa. Oke. Ini kayaknya semakin nih ide berbisnis semakin ini ya benar haluan untuk beli rumah pertama jadi pindah deh jadi intinya ya.